Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurasana, NIM D 2019-50775. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Psikologi yang bertema tinjauan biopsikologi pada kasus disleksia anak yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami stres psikis berat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biopsikologi. Stres atau cemas merupakan unsur kejiwaan yang menggambarkan perasaan, keadaan emosional yang dimiliki oleh seseorang pada saat menghadapi kenyataan atau kejadian dalam hidupnya. Pada saat ibu mengandung janin tersebut sangat berpengaruh pada ibu hamil, salah satunya pengalaman buruk yang pernah dialaminya. Subjek adalah anak pertama dari ibu E. Ia mengalami perkembangan buruk, yakni kemampuan untuk berbicara. Melihat perkembangan anaknya yang mengalami perhambatan tersebut, ibu E bergegas membawa anaknya ke dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter, anak tersebut mengalami disleksia. Di saat anak tersebut memasuki usia pendidikan formal, Ibu E menyekolahkan anaknya ke sekolah luar biasa di Sukabumi. Saat ini anak tersebut berumur 13 tahun dan duduk di kelas 5 SLB Al-Ikhlas. Diusut dari silsilah keluarganya, tidak ada saudara dari ibu maupun ayah yang memiliki riwayat disleksia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh data hambatan kemampuan berbicara pada subjek sebagai berikut. Yang pertama, gagap. Yang kedua, gangguan artikulasi. Yang ketiga, kesulitan dalam membedakan huruf B, D, dan P. Yang keempat, berbicara terputus-putus. Yang kelima, kesulitan dalam penyampaian ide secara oral atau verbal dan tidak bertambah baik dengan pengulangan. Yang keenam, kesulitan mengingat kata atau tidak sanggup menyimpan informasi dalam memori. Yang ketujuh, kesulitan mengeja. Yang kedelapan, tidak dapat memahami bacaan dengan alinea yang panjang. Yang kesembilan, kesulitan dalam berkonsentrasi membaca sehingga lambat dalam menangkap pelajaran di sekolah. Dokter juga melakukan tes IQ pada subjek tersebut. Tidak hanya mengalami penghambatan dalam berbicara, tetapi subjek memiliki IQ 102 dan subjek mengalami kesulitan saat melakukan koordinasi tangan dan mata. Ia mudah marah jika tidak dapat melakukan sesuatu. Tetapi subjek tidak mengalami kesulitan dalam berhitung dan menggambar. Meskipun subjek lebih tua dibandingkan usia teman-temannya, subjek sangat berteman baik dengan mereka dan sangat percaya diri bersama dengan teman di lingkungannya yang tidak mengalami disleksia. Subjek juga mengakui bahwa ia sangat senang bersekolah, tetapi subjek mudah marah dan kesal jika ia tidak dapat melakukan apa yang ia inginkan, dan ia merasa kesal jika ada suatu hal yang tidak dapat dipahaminya, salah satunya memahami kalimat yang terlalu panjang. Hal ini terjadi karena ibu E mengalami trauma dan stres pada saat dia hamil 3 bulan. Ia mengalami kerampokan dan diskap selama 3 hari di suatu ruangan yang gelap dan jauh dari jangkauan orang-orang. Ia juga sangat khawatir karena tidak mendengar kabar suaminya di mana dan bagaimana. Ia juga merasa cemas karena perampok tersebut memiliki niatan untuk membunuh ibu E. Dari hal ini, ia mengalami ketakutan, tidak nafsu makan, dan kesulitan tidur. Di saat ia tidur harus ada yang menemani dan mewaspadai orang asing. Hal ini terjadi hingga beberapa bulan, bahkan hingga melahirkan dan sampai si anak berusia 1 tahun. Ibu E menolak untuk menceritakan hal sedih ini kepada orang lain. Ibu E melahirkan subjek pada saat kandungannya berusia 8 bulan, yang dimana belum saatnya melahirkan atau melahirkan dini atau prematur,
dan berat subjek 2,2 kg. Ibu E mengaku bahwa saat ia mengandung ia sering pusing dan lemas, tidak bergairah dan merasa pegal-pegal. Suami Ibu E pun berpendapat bahwa Ibu E selama hamil selalu terlihat pucat. Dari hal ini, subjek dilahirkan oleh ibu yang selalu merasakan stres dan cemas, hingga subjek mengalami disleksia dan mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran 4M, yaitu membaca, menulis, mengeja, dan mengira. Gagap, gangguan artikulasi, kesulitan dalam membedakan huruf B, D, dan P, berbicara putus-putus, kesulitan dalam penyampaian ide secara oral atau verbal, dan tidak bertambah baik dengan pengulangan, kesulitan mengingat kata, kesulitan mengeja, tidak dapat memahami bacaan dengan alinea yang panjang, kesulitan dalam berkonsentrasi membaca hingga lambat dalam menangkap pelajaran di sekolah. Hal ini dengan gangguan artikulasi. Dukungan keluarga sangat berperan penting bagi subjek yang sedang mengalami disleksia. Menurut kajian yang dijalankan oleh Marcher 1997, terdapat dua faktor yang berperan penting menimbulkan disleksia, yaitu faktor genetik dan faktor biologi. Pada riwayat keluarga subjek tidak ada yang mengalami disleksia. Jadi disleksia yang dialami subjek bukan faktor genetik, tetapi dikarenakan oleh faktor biologi. Subjek tidak mengalami gangguan kecerdasan dan dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian di Malaysia bahwa anak disleksia memiliki kecerdasan rata-rata. Pada anak yang lahir prematur tidak hanya dapat dinilai dari apa yang terlihat, seperti adanya disleksia, tetapi juga psikis, tingkah laku, dan bagaimana subjek berinteraksi dengan lingkungannya. Tetapi subjek sangat mudah berteman baik dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Tetapi subjek emosi saat ia tidak dapat menyampaikan ide atau hal yang sulit dipahaminya. Emosinya ditunjukkan dengan cara berteriak, memukul, dan menghentakkan kakinya. Stres sangat berkaitan dengan emosi. Adapun emosi yang berkaitan dengan stres, salah satunya ialah kecemasan dan depresi yang memiliki peran penting dalam keseimbangan fungsi kekebalan tubuh. Religius juga sangat berpengaruh pada hal ini, karena dengan semakin dekat kita dengan Sang Pencipta, maka semakin tenang dengan memasrahkan semua kepadanya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.